Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan Kang Radit. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas soal TWK, tes wawasan kebangsaan teman-teman. Untuk soal pertama, berdasarkan pada UUD 1945 yang telah mengalami amandemen, menjelaskan bahwa hakim memiliki kekuasaan. Kekuasaan kehakiman ini termuat dalam A. Pasal 23, B. Pasal 24, C. Pasal 25, D. Pasal 26, E. Pasal 27. Dan untuk jawabannya adalah B. Pasal 24. Berdasarkan pada UUD 1945 yang telah mengalami amandemen, menjelaskan bahwa hakim memiliki kekuasaan. Kekuasaan kehakiman ini terdapat dalam pasal 24, terutama pada ayat 1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kita lanjut soal nomor 2. Dalam tata urutan terendah perundang-undangan bangsa Indonesia, berikut ini adalah A. Peraturan daerah, B. TAP MPR, C. Peraturan presiden, D. Peraturan pemerintah, dan E. Undang-Undang Dasar 1945. Berikut data urutan dari yang tertinggi. 1. Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang. Kemudian yang ketiga, Perpu. Keempat, Peraturan Pemerintah. Kelima, Peraturan Presiden. Dan 6, Peraturan Daerah. Jadi jawabannya adalah A. Peraturan Daerah. Soal nomor 3, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR tidak akan lagi melakukan sepenuhnya kedaulatan sebagai hasil UUD 1945 pasal 1 yang telah mengalami amandemen. Hal ini dikarenakan A. Presiden menjadi mandataris MPR sehingga berhak memerintah. B. Kedaulatan sepenuhnya berada pada lembaga konstitusi. C. Kedaulatan berada di tangan rakyat. D. Kedaulatan di tangan anggota legislatif, eksekutif, dan yudikatif. E. Kedaulatan sepenuhnya berada di tangan lembaga tinggi negara. Dan jawabannya adalah C. Untuk pembahasannya, Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak akan lagi melakukan sepenuhnya kedaulatan sebagai hasil UUD 1945 pasal 1 yang telah mengalami amandemen. Hal ini dikarenakan kedaulatan berada di tangan rakyat. Kita lanjut soal berikutnya. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaannya. Berdasarkan kalimat tersebut merupakan bunyi pasal dalam UUD 1945, yaitu A. Pasal 32 ayat 1, B. Pasal 32 ayat 2, C. Pasal 31 ayat 3, D. Pasal 31 ayat 4, dan E. Pasal 31 ayat 5. Dan jawabannya adalah A. Untuk pembahasannya, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaannya. Berdasarkan kalimat tersebut adalah merupakan bunyi pasal dalam UUD 1945 pasal 32 ayat 1.
Dan untuk yang B sampai E penjelasan sebagai berikut ya, bisa teman-teman baca sendiri ya, aku sertakan. Kita lanjut soal berikutnya. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini merupakan isi dari pasal 1 UUD RI 1945 ayat A1, B2, C3, D4, E5. Dan jawabannya adalah C. Isi dari pasal 1 UUD RI 1945 antara lain: untuk ayat 1, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Untuk ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan UUD 1945, terdapat suatu lembaga negara yang berwenang dalam memberikan gerasi, amnesti, dan rehabilitasi. Lembaga tersebut adalah A. Presiden, B. Mahkamah Agung, C. DPR, D. Mahkamah Konstitusi, E. Komisi Yudisial. Suatu lembaga negara yang berwenang dalam memberikan gerasi dan rehabilitasi adalah lembaga presiden. Batang tubuh UUD 1945 terbagi atas bab dan 37 pasal: A15, B16, C17, D18, E19. Jawabannya adalah B16. Batang tubuh UUD tahun 1945 terbagi atas 16 bab dan 37 pasal. Jawabannya adalah A. Perubahan keempat UUD 1945 terjadi pada sidang tahunan MPR 2002 tanggal 1 sampai 11 Agustus tahun 2002. Untuk soal berikutnya, pada masa pemerintahan periode 21 Mei 1998 sampai 19 Oktober 1999 ditandai dengan lepasan salah satu provinsi dari NKRI, yaitu A. Irian Barat, B. Aceh Besar, C. Timur Timur, D. Nusa Tenggara, dan E. Papua Nugini. Dan untuk jawabannya adalah C. Jadi ini salah ya, jawabannya adalah C. Timur Timur.
pada masa pemerintahan periode 21 Mei 1998 sampai 19 Oktober 1999, tandai dengan lepasnya salah satu provinsi dari NKRI yaitu Timur Timur. Masa ini adalah masa transisi, yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan B.J. Habibie. Oke, sekian guys untuk bahasan TWK kali ini. Kalau video ini bermanfaat, bisa kalian komen dan bisa kalian subscribe, like, dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak doakan semoga teman-teman untuk CPNS-nya lolos semua ya. Terima kasih.